Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya materi mata kuliah manajemen sumber daya kesehatan ya dengan pokok bahasan manajemen karir dan promosi ya untuk pengembangan karir. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ada pengertian karir, kemudian pengertian manajemen karir, efektivitas manajemen karir, dan modal manajemen karir. Ya, mungkin adik-adik semua sudah sering mendengar ya kata-kata karir ya. Di sini kalau melihat pengertiannya ada dua pendekatan ya. Apa sih itu karir ya? Nah, di sini pendekatan pertama ya memandang bahwasanya karir sebagai pemilikan ya, kepemilikan atau properti ya dari suatu organisasi ya. Sebagai contoh, karir di bidang hukum ya merupakan sebuah urutan dari beberapa tahapan ya, di mana seseorang di dalam menjabat ya, menjalankan pekerjaannya ya, seseorang dalam menjalankan kegiatan ya, dan kemudian menduduki posisi tertentu. Nah, di sini sifatnya adalah berjenjang ya, mulai dari peran ya sebagai dulu ya sebagai mahasiswa misalnya ya, kemudian menjadi pegawai magang di kantor hukum ya, kemudian menjadi anggota senior ya, menjadi hakim, dan akhirnya pensiun. Sama misalnya seperti adik-adik semua ya, karir diawali dengan sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat misalnya ya, kemudian menjadi mahasiswa magang misalnya, setelah lulus bisa juga menjadi pegawai magang ya di kantor atau di dinas kesehatan ya, kemudian menjadi staf misalnya ya, kemudian menjadi seorang manajer ya, atau menjadi seorang kepala puskesmas, dan kemudian akhirnya pensiun ya. Itu pendekatan yang pertama ya. Kemudian pendekatan yang kedua di sini ya, karir sebagai properti ya, atau akumulasi ya, sebagai akumulasi ya, di mana ya, seseorang individu ya memiliki kualitas ya, memiliki kualitas individual dan bukan okupasi ya atau organisasi. Jadi setiap individu ya, setelah orang tersebut mengakumulasikan serangkaian jabatan ya, posisi dan pengalaman tertentu ya, nah itu kemudian dia akan memiliki jenjang karir ya. Jadi akumulasi di sini adalah akumulasi dari serangkaian jabatan, posisi, dan pengalaman ya. Nah, berdasarkan kedua pendekatan tadi ya, bahwasanya karir ya bisa disimpulkan bahwasanya karir sebagai pola pengalaman ya berdasarkan pekerjaan ya yang merentang, jadi punya punya rentang ya sepanjang perjalanan yang dialami seseorang ya. Rentang di sini dimaksud adalah tadi ya, mulai dari awal misalnya, mulai dari orang itu baru masuk ya, menduduki pekerjaan tertentu ya, kemudian menjadi berkembang ya, menduduki posisi misalnya jabatan ya, kemudian akhirnya menjadi seorang manajer misalnya ya. Nah, kemudian ya terkait dengan karir ya, ada elemen-elemen ya. Nah, di sini ada elemen-elemen yang sifatnya objektif dan subjektif ya. Kemudian secara objektif ya, di sini disebutkan bahwasanya elemen objektif ya, di sini terkait dengan sesuatu hal ya, kebijakan pekerjaan. Jadi kebijakan-kebijakan pekerjaan atau posisi-posisi jabatan yang ditentukan oleh organisasi ya. Sementara elemen subjektif ya terkait dengan karir adalah
kemampuan dalam mengelola pekerjaan, ya, ataupun memodifikasi persepsi subjektif, ya. Misalnya di sini menunjuk kepada kemampuan seseorang dalam mengelola karir, ya, dengan mengubah lingkungan objektif, ya, seperti mengubah pekerjaan ataupun jabatan, ya, atau memodifikasi, ya, persepsi subjektif tentang suatu situasi, ya. Misalnya dengan mengubah harapan. Jadi kalau objektif itu terkait dengan kebijakan, aturan, posisi jabatan di dalam organisasi, kalau kemampuan subjektif terkait bagaimana kita dalam mengelola, ya, memanage kita, ya, bagaimana kita melakukan pekerjaan, ya, mengerjakan tugas misalnya, ya, kemudian untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, ya, terkait dengan definisi karir tadi, selain ada elemen-elemen objektif dan subjektif, ya, ada juga yang mensyaratkan bahwasanya peran pekerjaan seseorang haruslah sebuah fungsi profesional, ya, stabil dalam pekerjaan atau dalam organisasi tertentu, ya. Kemudian diartikan dengan bagaimana kita, ya, sebagai seorang pegawai atau pekerja dalam mengatur, ya, memobilisasi, ya, bagaimana kita berperan di dalam sebuah organisasi, ya, untuk mencapai tujuan, baik tujuan kita, ya, untuk mencapai karir ataupun tujuan organisasi. Nah, itu pengertian, ya, pengertian terkait dengan karir dan elemen-elemen objektif dan subjektif yang terkait dengan karir. Kemudian ada manajemen karir, ya. Di sini manajemen karir, ya, didefinisikan, ya, banyak komponen, ya, yang terkait dengan manajemen karir, ya. Di sini manajemen karir adalah sebuah proses, ya, untuk mengembangkan, ya, kemudian mengimplementasikan, ya, dan memonitor, ya, tujuan dan strategi karir individual. Selanjutnya, bahwasanya manajemen karir, ya, secara singkat dapat dijabarkan, ya, sebagai suatu proses, ya, di mana seorang individu, yaitu dapat, yang pertama, individu tersebut dapat mengumpulkan informasi yang relevan tentang kemajuan dirinya dan dunia kerjanya, ya. Jadi individu dengan adanya pemahaman, ya, informasi yang ada di lingkungan kerja, dia dapat memajukan dirinya di lingkungan kerjanya. Kemudian terkait dengan manajemen karir, ya, di sini individu juga dapat mengembangkan, ya, gambaran secara akurat tentang bakat, kemudian minat, nilai, dan gaya hidup yang diinginkan, sebagaimana tentang pekerjaan alternatif ataupun jabatan di dalam organisasi tersebut, ya. Jadi sebagai manajemen karir itu sebagai upaya untuk mengembangkan bagaimana seorang pegawai atau karyawan di dalam mengembangkan bakat, minat, ya, kemudian gaya hidup yang diinginkan, ya, sesuai dengan pilihannya. Kemudian yang ketiga, ya, terkait dengan manajemen karir, ya, di sini individu juga dapat mengembangkan tujuan karir yang realistis berdasarkan informasi dan gambaran yang telah diperolehnya tadi, ya, di awal itu. Dari adanya informasi itu, ya, apa sih yang bisa dikembangkan dari potensi yang dimiliki oleh kita sebagai pegawai atau sebagai tenaga kerja. Kemudian yang keempat, ya, manajemen karir, ya, dapat mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, di sini individu dapat memperoleh umpan balik tentang efektivitas strategi dan tujuan yang relevan. Jadi ketika individu tersebut sudah mengetahui informasi, ya, terkait dengan pengembangan karir, ya, kemudian berupaya untuk
mencapainya, ya, mengimplementasikannya, ya kira-kira sampai di mana sih posisi individu tersebut dalam meraih karirnya, ya. Oke, jadi di sini ya tadi manajemen karir adalah ya sebuah proses ya untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor tujuan dan strategi karir individu. Kemudian selanjutnya efektivitas manajemen karir, ya. Efektivitas manajemen karir tergantung sepenuhnya daripada kesadaran pihak manajer, ya, tergantung daripada sikap ataupun kesadaran dari manajer untuk mengakui seberapa penting ya perencanaan dan pengembangan karir dalam upaya memuaskan kebutuhan individu dan organisasi, ya. Jadi nanti ada keuntungan yang diperoleh dari adanya pengembangan manajemen karir, ya. Bagi siapa ya, baik bagi individu tersebut ya sebagai pegawai atau sebagai tenaga kerja maupun bagi organisasi itu sendiri, ya. Jika seorang manajer dan departemen sumber daya manusia memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang ataupun organisasi, maka kesempatan karir dan peluang untuk program pelatihan dan pengembangan akan dibuka lebar bagi seluruh pekerja, ya. Artinya pekerja mempunyai kesempatan yang besar untuk mengembangkan dirinya. Selain itu, manajer dan departemen SDM juga dapat mencapai efektivitas manajemen karir dengan memberi pendidikan yang berkaitan dengan karir, petunjuk keahlian, konseling karir, kemudian peluang on the job training, ya, sebagai opsi yang tersedia ya untuk mengembangkan karirnya itu. Kemudian selain itu melalui publikasi program pelatihan dan pengembangan. Dengan adanya dukungan ya terhadap perencanaan dan pengembangan karir, nah, manajemen sumber daya manusia, ya, manajer sumber daya manusia dapat memperoleh sejumlah keuntungan, ya. Di sini ada kurang lebih ada 10 ya keuntungan yang diperoleh oleh manajer sumber daya manusia apa saja, ya. Di sini bisa kita lihat yang pertama, dapat menyatukan strategi ya dengan permintaan staffing internal. Di strategi yang dimaksud adalah strategi untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya bagaimana mencapai tujuan secara efektif dan efisien, ya, dengan ditunjang oleh tadi ya manusia-manusia atau tenaga kerja ya atau pegawai yang memiliki skill atau potensi ya sesuai yang dibutuhkan, ya. Nah, sesuai karirnya. Di minggu kemarin ada pelatihan dan pengembangan, ya, tentunya itu juga terkait dengan bagaimana mengembangkan karir pegawai ataupun tenaga kerja. Kemudian yang kedua, ya, manfaatnya adalah untuk mengembangkan pekerja sedemikian rupa sehingga dapat dipromosikan, ya, tentunya dengan adanya pelatihan, dengan adanya pengembangan, ya, pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan ya yang dimiliki tenaga kerja, ya harapannya meningkat, ya, sehingga tenaga kerja itu bisa menduduki ya level selanjutnya, ya, dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi penempatan kerja, ya. Jadi setelah dipetakan, ya, maka akan terlihat ya posisi-posisi mana yang ditempati oleh misalnya untuk tenaga kerja atau pegawai baru, misalnya mana posisi-posisi yang bisa ditempati oleh karyawan atau pegawai yang memiliki pengalaman ya atau senioritas ya yang sesuai dengan bidangnya, ya, sehingga pihak manajemen ya atau seorang manajer dengan
bisa dengan mudah ya menempatkan posisi-posisi ya orang-orang ya sesuai dengan kemampuannya ya. Kemudian yang keempat, membantu menciptakan keragaman pekerjaan ya, tentunya di dalam organisasi ya tidak homogen ya, masing-masing elemen, masing-masing unsur memiliki keterampilan ya, memiliki job desk sendiri-sendiri ya, masing-masing ya sesuai tugas pokok, peran dan fungsinya ya, sehingga dengan adanya manajemen karir ini juga ya kita bisa mengetahui ya mana saja ya yang pekerjaan-pekerjaan yang harus ditingkatkan ya atau harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu ya. Kemudian yang kelima ya adalah memperkecil perpindahan atau turnover ya. Ini perpindahan bisa juga yang dimaksud adalah perpindahan pekerja ya dari suatu tempat ke tempat yang lain ya, atau bisa jadi keluar masuk pekerja ya, yang baru, yang lama keluar, yang baru masuk ya. Karena apa ya, salah satu misalnya karena adanya ketidakpuasan pekerja di dalam organisasi itu. Dengan adanya manajemen karir yang baik ya, seorang pekerja atau pegawai dia bisa memprediksi ya dalam sekian tahun ya posisinya dia misalnya dengan kinerja yang baik, maka akan menempati posisi yang diinginkannya itu ya. Bandingkan atau bayangkan ketika karir itu tidak di manage ya, tidak diatur dengan baik, maka akan terjadi ketidakpuasan yang akhirnya tadi ya angka turnover ini ya akan semakin besar ya, keluar masuk karyawan ya, atau tenaga kerja itu akan tinggi ya. Kemudian yang keenam, dengan adanya manajemen karir ya, tentunya ada identifikasi ya, menggali potensi ya tenaga kerja sehingga bisa diketahui dan bisa ditempatkan sesuai dengan posisinya ya. Pekerja-pekerja mana atau personil organisasi yang memiliki potensi ya, yang memiliki karakter tertentu, itu bisa ditempatkan sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah memajukan pertumbuhan individu ya. Di sini maksudnya pertumbuhan karir ya, karir individu ya, seorang tenaga kerja ya, baik dari segi kemampuan finansial ya maupun dari segi prestasinya ya. Kemudian yang kedelapan, mengurangi kesalahan dalam penempatan ya, dengan adanya pengaturan yang baik ya, tentunya tadi disebutkan ya, setiap orang memiliki potensi ya, memiliki karakteristik ya, diberikan pengembangan ya, pemberdayaan, pelatihan ya, melalui pelatihan sehingga mengurangi peluang ya penempatan yang salah ya pada posisi-posisi tertentu. Kemudian yang kesembilan, dapat memuaskan ya kebutuhan individu. Artinya apa? Dengan adanya manajemen karir yang jelas dari organisasi, seorang individu bekerja tentunya bisa mengetahui adanya kepastian ya, kepastian bagaimana selama misalnya 5 tahun bekerja di lembaga ini ya, atau di perusahaan ini ya, nanti ke depan akan seperti apa ya. Jadi harapannya ya setiap pegawai atau tenaga kerja itu ya tahu ya perkembangan karirnya ya, penilaian dari pimpinan misalnya, sehingga akan memuaskan individu tersebut. Kemudian yang ke-10, membantu rencana tindakan afirmatif. Nah itu efektivitas manajemen karir ya,